家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan keributan yang pada saat ini terjadi oleh kelompok Xiaoyan. Yongdong, Jindong, Ming, dan Long Biao pada saat ini berhadapan dengan pria yang berada di hadapan mereka. Pria ini mengeluarkan banyak boneka dan peti mati. Boneka-boneka ini terlihat busuk dan memancarkan aroma yang tidak menyenangkan. Boneka-boneka ini segera berhadapan dengan banyak sosok. Sementara itu Yongdong yang merupakan sosok terkuat di sini segera berhadapan dengan sosok pria di hadapannya. Si pria pada saat ini sedikit terkejut begitu ia berhadapan dengan Yongdong. Sosoknya menatap ke arah bintang yang berkedip-kedip di antara alis Yongdong. Sosoknya bergumam bahwa ternyata ia pada saat ini berhadapan dengan sesosok dewa asli. Jika begitu permasalahannya tidak menjadi permasalahan jika ia tidak bisa mengalahkan penguasa istana Wu. Terlebih lagi tubuh atau kekuatan fisik dari dewa asli ini juga cukup lumayan. Dengan begitu maka ia akan bisa memurnikannya menjadi boneka. Tampaknya sekte boneka miliknya benar-benar akan mendapatkan berkah yang lebih besar. Pria ini memandang ke arah Yongdong dan tiba-tiba matanya dipenuhi dengan cahaya yang lebih kuat. Sementara itu Jindong, Ming, dan yang lainnya pada saat ini benar-benar dihentikan oleh kerumunan boneka yang ada. Jindong, Ming berkeringat deras dan sosoknya pada saat ini belum mendapatkan keuntungan apapun. Hal ini dikarenakan para boneka ini juga membentuk formasi yang pada akhirnya mengekang pergerakan semua orang. Kekuatan mereka juga pada saat ini tidak bisa ditampilkan secara maksimal. Mereka hanya bisa bergulat dengan keadaan masing-masing tanpa bisa memenangkan pertempuran. Sementara itu di sisi lain, Yongdong pada saat ini tanpa banyak bacot lagi segera bergegas menuju ke arah si pria. Namun pada saat yang bersamaan benang yang tak terlihat seketika menyelimuti Yongdong. Hal ini menyebabkan sosok Yongdong tiba-tiba mandek. Di sisi lain si pria pada saat ini mengangkat tangannya ketika berteriak mengeluarkan teknik paku penyegel iblis. Ratusan paku yang memancarkan energi hitam seketika langsung tergantung di hadapannya. Paku-paku ini lanjut mendesing dan seketika melesat menuju ke arah Yongdong. Paku-paku ini berubah menjadi energi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah Yongdong. Paku hitam yang hanya seukuran ibu jari ini benar-benar menembus kulit Yongdong dan racun hitam menyebar dengan cepat di kulit Yongdong. Hal ini menyebabkan Yongdong memuntahkan seteguk besar darah. Sosoknya yang berukuran 100 meter pada saat ini dengan cepat kembali normal. Melihat hal tersebut, si pria pada saat ini berteriak agar dewa asli ini jangan merontak. Semakin keras ia merontak, maka akan semakin menyakitkan bagi dirinya sendiri. Begitu selesai berbicara, senyum sosok tersebut pada saat ini melonjak sebelum akhirnya si pria menyentuh cincin di tangannya. Terlihat ada banyak cincin bermutu tinggi di lengan dari sosok tersebut. Pria itu lanjut mengangkat tangannya dan peti mati berwarna merah darah menyala seketika muncul. Peti mati ini memancarkan aura yang menyeramkan dan sosok pria tersebut segera mulai kembali berbicara. Ia berkata bahwa ini adalah peti mati yang paling unggul yang ia miliki. Ia telah mempersiapkannya untuk tubuh dewa asli. Mulai sekarang ini akan menjadi rumah Yongdong dan Yongdong harus bersiap. Yongdong mengangkat kelapanya dan meskipun darah tertumpah dari sudut mulutnya, ia pada saat ini masih tidak mau menyerah. Yongdong seketika berdiri dengan tegak dan menggertakkan giginya. Pada saat yang bersamaan, Yongdong meledakkan kekuatan ki dan darah tanpa gangguan apapun. Tubuhnya pada akhirnya mulai kembali melonjak dengan ukuran yang sangat besar.
Tetapi meskipun begitu, di bawah blokade ganda, tubuh Yongdong pada saat ini memiliki gerakan yang lambat. Yongdong pada saat ini pada akhirnya bergumam bahwa tampaknya ia harus mengeluarkan kekuatan bintang hancur. Memaksa Yongdong bertarung menggunakan bintang hancur, ia akan membuat si pria membayar harga yang cukup. Menanggapi hal tersebut, pria di hadapan Yongdong pada saat ini mendengus dingin. Sosoknya berkata bahwa kekuatan bintang hancur untuk menyelamatkan hidupnya merupakan tindakan yang bodoh. Tubuh dewa asli paling takut terhadap racun. Paku penyegel iblis miliknya telah menembus jauh ke dalam daging dan darah dari Yongdong. Bahkan jika ia menggunakan kekuatan bintang hancur pada saat ini tidak akan ada gunanya. Si pria lanjut mengubah segel di jarinya, dan pada saat ini segel darah di tubuh Yongdong tiba-tiba meledak dengan cahaya merah. Rasa sakit yang panas dan terik menyebabkan Yongdong tiba-tiba bergetar. Namun meskipun begitu, Yongdong pada saat ini masih memiliki tekad yang kuat untuk bertempur. Setelah sedikit ragu, mata Yongdong pada saat ini memancarkan sinar cahaya. Kejernihan yang belum pernah terlihat sebelumnya di mata Yongdong pada saat ini benar-benar mulai melonjak. Si pria juga pada saat ini tiba-tiba merasakan krisis yang kuat dan bergumam bahwa ini adalah tekanan yang sangat kuat. Keterampilan bertarung macam apa yang dimiliki oleh sosok tersebut? Tetapi meskipun begitu, hal ini semakin menarik karena jika ia berhasil mendapatkan boneka ini, ia yang bernama Yan Yuan akan bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Meskipun pada saat ini terlihat adanya ketakutan di mata Yan Yuan, tetapi juga ada senyuman yang aneh di wajahnya. Sosoknya tampak dipenuhi dengan semangat sebelum akhirnya sosoknya segera membentuk perisai cahaya yang berbentuk kura-kura. Sementara itu di kejauhan, Yongdong pada saat ini mengeluarkan teknik yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Di kehampaan pada saat ini tampak terlihat ada jari yang mulai menjulang. Ada lapisan cahaya keemasan yang mengelilingi permukaan jari dan tampak terlihat sangat kuat. Jari ini juga mengandung kekuatan alam yang begitu kuat dan Yongdong pada saat ini benar-benar bersiap dengan seluruh kekuatannya. Bersamaan dengan Yongdong yang pada saat ini mengambil tindakan, mata Xiaoyan yang tertutup perlahan-lahan terbuka. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah langit di atas kota Wu. Tepat pada waktunya, Xiaoyan melihat jari-jari emas Yongdong yang diluncurkan ke bawah. Xiaoyan dapat melihat sekilas bahwa keterampilan bertarung ini sangat luar biasa. Ini berbeda dari keterampilan bertarung lainnya yang pernah ditampilkan oleh Yongdong. Tingkat keterampilan bertarung ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan milik Xiaoyan. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bergumam kapankah Cimi memiliki keterampilan bertarung setingkat ini. Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan memikirkan Cimi yang ternyata bernama Yongdong. Ia telah mengikuti Xiaoyan selama beberapa waktu dan Xiaoyan belum pernah melihat Cimi menunjukkan keterampilan bertarung setinggi ini. Hal ini semakin menegaskan kecurigaan Xiaoyan terhadap klan Cimi. Bersama dengan hal tersebut, suara dari Jin Huanzhen juga terdengar di benak Xiaoyan ketika menjelaskan bahwa ini adalah tahap terakhir. Xiaoyan pada akhirnya kembali merasakan kekuatan energi fisik dan darah yang meningkat. Namun sesungguhnya sebagian besar warisan dewa fantasi emas ini diintegrasikan ke dalam klan dewa asli. Sementara itu tubuh asli Xiaoyan hanya menerima sebagian kecil kekuatan tersebut. Sementara itu suara Jin Huanzhen kembali terdengar di telinga Xiaoyan ketika bertanya mengapa tubuh Xiaoyan begitu aneh. Jelas tubuh ini hanya terdiri dari satu orang tetapi memiliki dua perasaan. Xiaoyan pun bergumam mungkin inilah yang dikatakan relasi antara tiga sosok. Jin Huanzhen seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya terdiam merasakan bahwa semua meridian di tubuh Xiaoyan telah dibentuk kembali. Selanjutnya Jin Huanzhen segera berkata kepada Xiaoyan bahwa warisan seni bela diri telah selesai. Xiaoyan bisa menyebutnya tubuh fantasi emas. Itu dapat membuat tubuh lebih kuat dan sepenuhnya membuat kekuatan fisik menjadi eksistensi yang dapat menahan senjata apapun. Xiaoyan pun tersenyum dan segera lanjut menangkupkan tangannya.
Selanjutnya Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya bertanya mengapa Jin Huanzhen tidak keluar dari tubuh Xiaoyan. Begitu kata-kata ini keluar, barulah sosok Jin Huanzhen segera terpisah dari Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke arah sosoknya yang terlihat kokoh. Namun jika diperhatikan baik-baik, bagian bawah dari Jin Huanzhen pada saat ini tampak mulai menjadi ilusi. Sementara itu di sisi lain, Jin Huanzhen kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa bukankah Xiaoyan telah berjanji kepada Jin Huanzhen? Bukankah Xiaoyan berniat untuk membuat Jin Huanzhen melihat dunia ini lagi? Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa biarkan Xiaoyan memikirkan mengenai hal ini. Jin Huanzhen pada saat ini sedikit menggertakkan giginya. Selanjutnya ia berkata bahwa meskipun kekuatan pencerahannya tidak dianggap yang terbaik di antara para dewa asli, kekuatan fantasi emas pasti lebih kuat dari apa yang Xiaoyan bayangkan. Xiaoyan akan bisa merasakannya lebih jelas setelah Xiaoyan menerobos alam leluhur. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa selain dari bela diri warisan ini, apakah ada keterampilan bertarung pendukung lainnya? Jin Huanzhen mengerutkan bibirnya sebelum akhirnya berkata bahwa sekarang sebagian besar ingatannya tentang kultivasi telah disegel. Oleh karena itu perlu waktu bagi Jin Huanzhen untuk mengingatnya. Selain itu, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan tidak dapat menggunakan kemampuan bertarung milik Jin Huanzhen. Sambil Jin Huanzhen berbicara, pada saat ini sosok Xiaoyan segera terpisah dari klon dewa asli di tubuhnya. Mata Jin Huanzhen pada akhirnya dipenuhi dengan keterkejutan menatap ke arah sosok Xiaoyan dan dewa asli. Ia menatap ke arah klon dewa asli yang memiliki bintang 8 di antara alisnya. Selanjutnya ia menatap ke arah Xiaoyan yang memiliki 3 bintang di antara alisnya. Sosoknya tanpa sadar bergumam, apakah ini relasi yang pada saat sebelumnya dibicarakan oleh Xiaoyan? Xiaoyan sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka hanyalah sebuah klon. Sementara itu tubuh asli Xiaoyan bukanlah dewa asli tetapi ditempah dengan darah dewa asli. Jin Huanzhen menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang aneh dan bertanya apakah ia benar-benar selalu segila ini. Xiaoyan hanya mengangkat bahu dan berkata dengan polos, bukankah metode kultivasi setiap orang berbeda-beda? Jin Huanzhen hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Pada saat ini di punggung Xiaoyan jika diperhatikan ada garis-garis emas. Garis ini digambar di sepanjang garis otot belakang. Ini merupakan simbol seni bela diri yang diwariskan oleh dewa fantasi emas atau Jin Huanzhen. Ini adalah pola yang dimiliki oleh Xiaoyan ataupun klon dewa asli. Dengan begitu maka keduanya telah mendapatkan manfaat dari warisan Jin Huanzhen. Bersamaan dengan Xiaoyan yang benar-benar menerima warisan dewa fantasi emas, formasi besar di kota Wu secara bertahap meredup sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu di pusat benturan, Yan Yuan benar-benar bertabrakan dengan Yongdong dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan menyebar ke segala arah. Kedua belah pihak tampaknya benar-benar berhadapan dengan metode terkuat yang mereka miliki. Sesaat setelah benturan, sosok Yan Yuan terlempar mundur dan menyemburkan beberapa suap darah. Untuk pertama kalinya pada saat ini kepanikan muncul di mata Yan Yuan. Yan Yuan segera mengangkat tangannya dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat kuat. Selanjutnya boneka yang semula berhadapan dengan Long Biao seketika berbalik dan bergegas kembali. 11 boneka juga segera berhenti di depan Yan Yuan dan semuanya membentuk segel tangan. Formasi melingkar besar yang ukurannya beberapa ratus meter seketika muncul di area pertempuran. Melihat formasi ini, Xiaoyan di bawah seketika sedikit terkejut. Xiaoyan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa di dalam formasi ini sebenarnya ada tubuh fisik dewa asli. Jika begitu permasalahannya, maka di salah satu boneka ini terdapat tubuh fisik dewa asli. Xiaoyan menatap ke arah formasi di atas kota Wu yang pada saat ini mengeras di antara pertempuran kedua belah pihak. Sementara itu bersamaan dengan formasi di atas kota Wu yang menghilang, mata Yongdong tiba-tiba berubah dan jari-jari yang ia gunakan ke udara pada saat ini tiba-tiba bergetar.
Sebagian besar cahaya keemasan menghilang dalam sekejap dan Yan Yuan seketika menyipitkan matanya. Yan Yuan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasakan bahwa aura dari Yongdong pada saat ini telah melemah. Hal ini langsung membuat Yan Yuan merasakan rasa percaya diri yang meningkat. Senyum di wajah Yan Yuan kembali melonjak dan ketakutan yang baru saja ia rasakan benar-benar menghilang. Sosoknya pada akhirnya bergumam, jika begitu permasalahannya maka sekarang gilirannya untuk menyerang. Begitu kata-katanya terdengar, tangan busuk dewa asli dari boneka yang dimiliki oleh Yan Yuan seketika menonjol dari formasi. Dalam sekejap mata, lengan ini bertabrakan dengan keras dengan jari yang dimiliki oleh Yongdong. Ledakan seketika terjadi dan jari-jari Longdong pada saat ini benar-benar mengeluarkan bunyi klik dan hancur berkeping-keping. Jelas sekali bahwa pada saat ini Yongdong benar-benar telah menderita kekalahan dalam waktu singkat. Yongdong pada saat ini juga melesatkan tinju yang lain untuk meledakkan serangan yang dilesatkan oleh Yan Yuan. Sementara itu Xiaoyan di bawah pada saat ini menatap ke arah Yongdong yang kalah dengan tatapan rumit. Xiaoyan bergumam, rahasia apa yang sesungguhnya disembunyikan oleh Jimmy? Reaksinya sangat cepat, tetapi petunjuknya benar-benar terlihat sangat jelas. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak segera mengambil tindakan dan Xiaoyan ingin melihat berapa lama Yongdong bisa bertahan. Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan apa yang baru saja ditampilkan oleh Yongdong. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa jari emas sebelumnya benar-benar cukup kuat. Bahkan dengan teknik 82 tinju para dewa Xiaoyan mungkin hanya akan mampu menghadapinya jika kekuatan Xiaoyan berada di dewa asli bintang 9. Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam rendah, pada saat ini suara Jin Huanzhen tiba-tiba terdengar. Sosoknya berkata, jika dipikir-pikir ia ingat gerakan yang baru saja dilakukan oleh sosok tersebut. Teknik ini disebut dengan jari penghancur bintang dan kekuatannya pasti tidak mungkin digunakan tanpa bantuan kekuatan bintang yang hancur. Meskipun ini bukan teknik terlarang, tetapi ini merupakan teknik yang masih original. Ini merupakan keterampilan bertarung inti dari klan dewa asli. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya jika begitu permasalahannya, apakah Jin Huanzhen mengetahui keterampilan bertarung ini? Jin Huanzhen segera berkata bahwa ia awalnya tidak mengetahui keterampilan bertarung tersebut, tetapi setelah melihatnya ia baru saja mengingatnya, tetapi keterampilan bertarung ini belum lengkap. Mendengar hal ini, Xiaoyan dengan penuh ketertarikan segera berkata bahwa Xiaoyan ingin belajar. Tanpa banyak bacot lagi, informasi tentang keterampilan bertarung ini langsung muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih dan Jin Huanzhen lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu berterima kasih. Ia juga memiliki permintaan kecil yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bergumam sebaiknya Jin Huanzhen jangan meminta sesuatu yang rumit. Jin Huanzhen menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu hanya permintaan kecil. Biarkan ia memikirkannya dan ia akan memberi Xiaoyan keterampilan bertarung yang lengkap. Xiaoyan tersenyum dan merasa sangat senang dengan apa yang pada saat ini Xiaoyan dapatkan. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini berpikir karena Jin Huanzhen telah terjebak di sini, ia pasti mengetahui mengenai rahasia yang dimiliki oleh Jimmy. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk bertanya apakah Jin Huanzhen tahu sesuatu tentang klan Jimmy. Jin Huanzhen pun segera berkata bahwa ia sesungguhnya tidak tahu banyak. Bagaimanapun mereka tidak akan memberitahu Jin Huanzhen terlalu banyak tentang hal-hal inti. Bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang di pusat benturan, pada saat ini Yongdong benar-benar dikalahkan. Tetapi meskipun begitu, kekalahan mendadak ini juga sangat aneh. Yan Yuan juga pada saat ini bertanya-tanya apakah ini merupakan batas dari dewa asli tersebut. Selanjutnya ia pada saat ini melangkah di kehampaan dan menatap ke arah Yongdong yang benar-benar terlihat lemah. Melihat hal tersebut, Yan Yuan pada saat ini berkata agar dewa asli jangan khawatir. Ia akan menyempurnakannya menjadi boneka dewa.
meskipun ia adalah boneka, tetapi ia juga masih bisa mempertahankan kesadaran spiritual miliknya. Sementara itu di sisi lain, Yongdong pada saat ini tampaknya tidak memperhatikan perkataan dari sosok Yan Yuan. Yongdong pada saat ini melirik ke arah tempat di mana Xiaoyan berada dan Yongdong berharap Xiaoyan segera mengambil tindakan. Keduanya tampaknya memiliki pemikiran masing-masing dan agenda tersembunyi Yongdong ini telah diketahui oleh Xiaoyan. Itulah mengapa Xiaoyan pada saat ini masih belum mengambil tindakan. Xiaoyan pada saat ini hanya memandang ke arah Yongdong di udara dengan tatapan sedikit meledek. Sementara itu di sisi lain, si pria pada saat ini segera mengeluarkan peti mati berwarna merah darah. Peti mati ini segera dilesatkan ke hadapan Yongdong dan dalam sekejap mata, kekuatan tarik pada saat ini melonjak dari dalam peti mati. Senyum di wajah Yan Yuan juga semakin cerah melihat Yongdong yang pada saat ini tersedot masuk. Tetapi meskipun begitu, Yongdong pada saat ini masih merontak dan melawan untuk ditarik masuk. Melihat Yongdong yang melakukan perlawanan yang sia-sia, sosok Yan Yuan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Bersamaan dengan hal tersebut, ada banyak tentakel merah yang naik yang keluar dari peti mati. Dalam sekejap mata, tentakel-tentakel ini langsung melilit tubuh Yongdong dan memasukkannya ke dalam peti mati. Peti mati berwarna merah ini pada akhirnya lanjut tertutup dengan sosok Yongdong yang menghilang. Yan Yuan seketika bergumam bahwa dengan tertutupnya peti mati ini, pada waktunya orang ini akan menjadi boneka dewa terkuat miliknya. Senyum di wajah Yan Yuan benar-benar tidak lagi bisa ditahan dan sosoknya kembali tertawa dengan liar. Suara tawanya seketika bergema di seluruh kota Wu. Melihat hal ini, Jin Dongming seketika sedikit mundur dan sosoknya tampak takut. Jika ia melangkah maju sekarang, hal tersebut sama saja dengan mengirimnya ke dalam kematian. Long Biao dan Zonggu juga pada saat ini hanya bisa tertegun melihat apa yang baru saja terjadi. Long Biao pada saat ini bergumam kepada Zonggu agar Zonggu Daozi jangan khawatir tentang hal ini. Ia akan segera mengurus semuanya. Zonggu pada saat ini sedikit menoleh ke arah Long Biao dan bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Long Biao. Sosoknya pada saat ini masih berada di belakang Zonggu dan tidak melakukan gerakan apapun. Sementara itu Yan Yuan pada saat ini melirik ke arah kotak Wu yang berada di bawah. Seluruh formasi kotak perlahan menghilang dan ia secara bertahap bisa melihat dengan jelas ke kedalaman kotak. Yan Yuan sedikit mengerutkan keningnya karena dibandingkan dengan penguasa istana Wu, sekarang ia telah memperoleh tubuh fisik dari dewa asli. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa tidak masalah jika ia tidak menghabisi penguasa istana Wu. Sesuatunya akan berubah nanti. Ia tidak tahu apa isi dari istana ini dan ia telah cukup dengan mendapatkan dewa asli tersebut. Sosoknya pada saat ini tampak benar-benar menyerah untuk menghabisi penguasa istana Wu. Sosoknya melambaikan tangannya dan pada saat ini banyak belasan peti mati meraung masuk ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Selanjutnya Yan Yuan melirik ke arah Jin Dongming dan Zonggu serta Long Biao di dekatnya. Ia memiliki tatapan meledek dan tampaknya ia tidak lagi berniat untuk menghabisi mereka. Yan Yuan tampaknya tidak lagi tertarik kepada Zonggu dan tiga lainnya. Ia juga tidak ingin repot-repot untuk menghabisi mereka bertiga. Sosoknya dengan nada meledek segera berkata kepada Zonggu dan yang lainnya agar mereka segera berhasil. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini tidak lagi menatap ke arah Zonggu dan yang lainnya. Sosoknya pada akhirnya berubah menjadi kilatan cahaya dan berniat untuk segera pergi. Sementara itu di bawah, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan bergumam, lupakan saja semuanya dan tidak peduli apa niat dari Jimmy. Bagaimanapun juga, Xiaoyan telah dilindungi oleh Jimmy beberapa kali. Oleh karena itu tidak masuk akal bagi Xiaoyan untuk tidak mengambil tindakan. Begitu Xiaoyan berbicara, kilat pada saat ini segera menyambar di bawah telapak kakinya. Bersamaan dengan hal tersebut, Long Biao, Zonggu dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Yan Yuan yang melesat pergi. Long Biao tanpa sadar bergumam, cepat atau lambat orang itu akan disambar petir.
Baru saja perkataan dari Long Biao terdengar, ledakan pada saat ini seketika terjadi. Sambaran guntur tiba-tiba terjatuh menghantam kilatan cahaya yang ternyata adalah Yuyan. Yuyan selanjutnya kehilangan pusat gravitasinya dan segera terjatuh secara vertikal. Yuyan benar-benar tidak siap dan serangan ini benar-benar datang begitu tiba-tiba. Yuyan lanjut jatuh ke pasir kuning di bawah menyebabkan gelombang pasir ke segala arah. Yuyan pada akhirnya segera berdiri dan meraung dengan marah ketika berteriak, siapakah yang berani berkomplot melawannya. Sementara itu di kejauhan, Long Biao pada saat ini tampak terlihat ketakutan hingga ia menutup mulutnya. Ia berpikir mungkinkah kata-katanya telah menjadi sebuah keajaiban. Namun tak lama setelah itu, Long Biao melihat sosok lain selain Yuyan di antara pasir kuning di langit. Zonggu juga seketika menyipitkan matanya dan bergumam, ternyata Tuan Xiaoyan telah keluar. Sementara itu kembali ke Yuyan yang pada saat ini tampak benar-benar dipenuhi dengan amarah menatap ke arah sosok berjubah hitam yang baru saja muncul di langit. Sosoknya lanjut bertanya apakah ia yang baru saja melakukan serangan. Xiaoyan dengan ringan berkata karena Yan Yuan telah menangkap temannya, apa salahnya bagi Xiaoyan untuk mengambil tindakan. Yuyan pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata bahwa ia tertarik dengan tubuh teman Xiaoyan. Bisakah pada saat ini Xiaoyan menunjukkan kebaikan kepada Yuyan? Ia akan bersedia memberikan Xiaoyan 2 boneka dan selama Xiaoyan merawatnya, mereka akan bisa terus tumbuh menjadi semakin kuat. Xiaoyan pun segera berkata bahwa temannya tidak akan bisa digantikan dengan 2 mayat bau seperti milik Yuyan. Mendengar hal ini, Yuyan berangsur-angsur menjadi semakin gelap dan niat membunuh mulai melonjak. Yuyan mendengus dingin dan sepertinya ia pada saat ini berencana untuk langsung menghabisi Xiaoyan. Yuyan mengangkat tangannya dan melambai sebelum akhirnya cincin penyimpanannya memancarkan cahaya. Setiap jarinya pada saat ini Setiap jarinya yang mengenakan cincin penyimpanan pada saat ini melesatkan cahaya bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Banyak peti mati pada saat ini mengeluarkan semburan aura jahat. Xiaoyan memandang peti mati ini dengan dahi sedikit berkerut. Xiaoyan lanjut menepuk tanda dewa jahat di antara alisnya dan sosok Xiaoyan seketika bergabung dengan klan dewa asli. Menghadapi peti mati yang menderu, Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak cincong lagi segera melesatkan tinju besar. Dalam sekejap mata, peti mati ini benar-benar langsung dihancurkan. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut, boneka di dalamnya langsung menerkam maju ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan terlihat dingin dan tegas dan Xiaoyan segera meraih boneka tersebut sebelum akhirnya mencabik-cabiknya dengan kedua tangannya. Boneka ini benar-benar langsung dihancurkan dan selanjutnya tidak ada darah yang berceceran. Hanya ada daging busuk dan bau busuk yang menyebar dan mencium bau busuk tersebut. Xiaoyan mengerutkan kening. Api pada saat ini langsung keluar dari telapak tangan Xiaoyan dan membakar boneka tersebut menjadi abu. Xiaoyan pada saat ini kembali menolehkan pandangannya menatap ke arah boneka lainnya dan Xiaoyan lanjut melonjakkan api yang sangat besar. Lautan api dibentuk oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Terjadi banyak suara ledakan yang bergema di kedalaman lautan api. Melihat hal ini, Yuyan menyadari bahwa semua bonekanya benar-benar telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Yuyan tanpa sadar bergumam sebaiknya ia jangan bermain-main dengan orang ini. Yuyan menatap ke arah Xiaoyan yang bergerak di dalam kobaran api dan Yuyan menyadari sesuatu. Ia menatap ke arah segel yang berkedip-kedip di antara alis Xiaoyan. Sosoknya bergumam bahwa ini adalah dewa asli lainnya dan ini merupakan dewa asli bintang 9. Begitu ia bergumam, tampaknya pada saat ini ia benar-benar memiliki niat yang lebih besar. Dengan dipenuhi ketertarikan, Yan Yuan pada saat ini bergumam mungkin bukan masalah besar untuk menangkap dewa asli lainnya. Begitu sosoknya selesai berbicara, sosoknya lanjut melambaikan tangannya dan lebih dari belasan peti mati terbang keluar dari cincin penyimpanan. Formasi juga dengan cepat diatur dan meskipun pada saat ini Xiaoyan mengalami pengepungan,
Ekspresi Xiaoyan tampak tidak bergeming dan Xiaoyan sama sekali tidak merasakan ancaman sedikit pun. Xiaoyan juga tahu bahwa Yuyan pada saat ini ingin menggunakan metode dan cara yang sama untuk menghadapi Yongdong sebelumnya. Formasi menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan penindasan yang cukup kuat. Namun meskipun begitu, Xiaoyan masih dengan ringan berkata sebaiknya ia menggunakan segala cara yang ia punya. Mendengar hal ini, ekspresi wajah Yuyan seketika berubah menjadi ganas. Sosoknya lanjut berteriak, ternyata memang benar seperti yang dikatakan rumor yang beredar. Para dewa asli semuanya begitu sombong dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya mereka benar-benar dimusnahkan. Begitu selesai berbicara, Yan Yuan menyentuh cincin di jari kelingkingnya dan mengeluarkan peti mati berwarna merah tua. Sosoknya bergumam, awalnya ia mengira peti mati penyegel dewa iblis leluhurnya tidak akan dikeluarkan. Hari ini ia akan menggunakan peti mati ini untuk mengorbankan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangkat kelapanya, menatap ke arah kabut dan merasakan roh jahat yang kuat yang datang darinya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa benda ini memang cukup bagus. Sementara itu di sisi lain, Yan Yuan pada saat ini tidak ingin lagi banyak bacot dengan Xiaoyan. Ia segera mengeluarkan segel di tangannya dan melesatkan paku penyegel iblis. Namun bersamaan dengan teknik tersebut yang baru saja dibentuk oleh Yan Yuan, kilatan pada saat ini melintas di kaki Xiaoyan dan sosok Xiaoyan seketika menghilang. Begitu sosok Xiaoyan kembali muncul, Xiaoyan sudah berada di langit di atas kelapa Yan Yuan. Xiaoyan juga langsung melesatkan tinju dengan ukuran tinju yang lebih besar jika dibandingkan dengan Yongdong. Pada saat ini tubuh Xiaoyan juga benar-benar membesar dan ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan bergumam bahwa 3000 meter bukan lagi batasan yang dimiliki oleh klon dewa asli. Mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa mencapai ukuran hingga 4000 meter dengan kekuatan penuh. Sementara itu di sisi lain, Yan Yuan pada saat ini benar-benar terkejut dengan tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Ia bisa melihat tinju ini jauh lebih besar dan lebih kuat jika dibandingkan dengan tinju Yongdong. Tanpa sadar, mata dari Yan Yuan menyusut tajam dan ia bergumam bahwa ia tidak akan bisa menahan pukulan ini sama sekali. Begitu sosoknya selesai berbicara, ia segera kembali mengubah segel di tangannya. Boneka terkuat yang ia miliki yang sebelumnya mengejar Long Biao kembali mulai muncul di hadapannya. Ada juga beberapa boneka yang membentuk formasi perlindungan di hadapannya. Sosoknya seketika melesat mundur sambil membuat segel terkuat yang ia miliki. Dalam waktu sekejap mata, benturan pada akhirnya segera terjadi dengan tinju Xiaoyan yang menghantam boneka yang memegang bilah ganda. Hanya dalam waktu singkat, boneka ini benar-benar langsung dihancurkan, begitu juga dengan perisai yang dibentuk oleh boneka lainnya. Pukulan Xiaoyan ini juga terus meraung menuju ke arah Yan Yuan yang melotot. Yan Yuan pada saat ini berniat untuk mengeluarkan tekniknya yang lain, tetapi bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba mata Yan Yuan dipenuhi dengan cahaya sebelum akhirnya digantikan dengan kegelapan tak berujung. Meskipun kekuatan Yan Yuan berada pada langkah ke-8 keabadian Kaisar, tetapi kekuatannya tidak jauh berbeda dengan kekuatan Xiaoyan. Dengan begitu, maka efek Yao Beng ini sudah cukup untuk membatasi dirinya selama beberapa tarikan nafas. Begitu Yan Yuan pulih dari kepanikan kegelapannya, ia menemukan bahwa sosoknya terlempar mundur. Dadanya benar-benar penyok dan hampir semua tulang di dadanya benar-benar patah. Sosoknya seketika menghantam tanah dan bersama dengan hal tersebut, sebuah suara yang datang dari Xiaoyan segera terdengar di telinga Yan Yuan. Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar tertarik dengan teknik pemurnian boneka miliknya. Xiaoyan ingin mempelajari teknik tersebut dari Yan Yuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada saat ini suara marah Jin Huanzhen terdengar di benak Xiaoyan. Sosoknya bertanya mengapa Xiaoyan benar-benar ingin mempelajari semua teknik. Xiaoyan dengan sedikit kesal menanggapi perkataan Jin Huanzhen dengan berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Xiaoyan pada saat ini harus mendapatkan banyak keterampilan untuk mendukung pertempuran. Melihat Xiaoyan yang mengutuk dengan marah, Yan Yuan mengira bahwa Xiaoyan sedang memarahinya.
Tatapan di matanya pada saat ini seketika berubah menjadi aneh. Xiaoyan pada saat ini berdiri di depan Yan Yuan yang tergeletak dan menatap Yan Yuan yang bingung. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak berbicara dengan Yan Yuan. Yan Yuan seketika ketakutan mendengar bentakan yang keluar dari mulut Xiaoyan. Selanjutnya dengan suara serak sosoknya bertanya jika ia melepaskan temannya, bisakah Tuan mengampuni nyawanya?